Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah, Muhammad, Islam, Al-Quran, dan sholat. Yang pertama, Allah adalah nama, Tuhan derajatnya, dan hakikatnya adalah Jad. Jad inilah yang hak. Sebelum ada awal dan sebelum ada apa yang namanya, tidak ada apa-apa, hanya Dia semata-mata. Kemudian ditajalikannya Nur Allah ini. Dari kata Allah yaitu alif lam lam ha, mengartikan Allah, lillahi, lahu, dan hu. Semua kembali kepada Jatul Haq. Tasjid pada kata Allah mengartikan nurun ala nurin, yang artinya di atas nur masih ada nur. Inilah Jatul Haq itu. Bukankah jelas dikatakan Qul huwallahu ahad? Katakanlah Dia Allah itu satu. Atau Bismillahirrahmanirrahim, la ilaha illahu, dengan nama Allah tapi tidak ada Allah kecuali Dia. Ini semua mengartikan bahwa dengan nama Allah lah maka kalian mengenalku. Bukankah nama dengan yang punya nama itu berbeda? Lalu kenapa kita selalu permasalahkan tentang nama itu? Bisa saja dengan zat yang sama, tapi orang lain menyebutnya dengan nama yang berbeda. Apakah ini salah? La sautin, tidak ada nama yang terucap. Wala harfun, dan tidak ada huruf yang bisa ditulis. Itulah hakikatnya Jatul Haq. Yang kedua, Muhammad. Muhammad itu insan kamil, yaitu manusia yang sempurna. Muhammad di sini bukanlah Muhammad bin Abdullah, yaitu Muhammad putra Abdullah, tapi Muhammad yang mempunyai arti yang sangat luas, karena Dia yang awal dan Dia yang akhir, Dia yang buka dan Dia yang tutup. Bukankah dulu Nabi Adam bertobat dengan menyebutkan nama Muhammad, bihaqi Muhammadin? Ini menandakan bahwa sebelum ada Nabi Adam, Muhammad sudah ada. Seluruh nabi-nabi yang ada hakikatnya adalah Muhammad. Jadi salah kalau kita menyangka bahwa Muhammad sudah mati, karena Dia itu rahmatan lil alamin, rahmat bagi seluruh alam. Tidak mungkin kita yang dirahmati masih hidup, sementara yang memberikan rahmat sudah mati. Wa'lamu anna fikum Rasulullah, dan sesungguhnya Muhammad ada dalam diri setiap manusia. Jadi jelas bagi kita bahwa Muhammad bukan jasmani saja, tapi ada Muhammad rohani sebagaimana dalam syahadat Rasul. Muhammad bin Abdullah telah bersaksi, wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, bukan wa asyhadu anna Rasulullah. Berarti dalam Muhammad ada Muhammad. Yang ketiga, Islam. Itu universal, mencangkup seluruh kehidupan umat manusia. Islam sudah ada sejak permulaan manusia ada di muka bumi. Karena Islam adalah norma-norma agama yang luhur. Tetapi arti Islam yang selama ini telah kita berikan sebagai salah satu agama yang muncul pada abad ke-6 Masehi, dengan perlambangan dan tata cara beribadahnya, sudah mengklasifikasikan umat manusia, apalagi
dengan adanya beberapa dalil yang telah diartikan secara ekstrim dengan mengkafirkan orang lain di luar ajaran agama Islam. Apakah adil ketika ada orang yang berakhlak baik lantaran hanya berbeda ajaran menjadi kafir? Sesungguhnya Islam tidak sesempit yang mereka pikirkan. Dilihat dari kata Islam, yaitu alif, sin, lam, alif, mim. Artinya, alif melambangkan anna Allahu ahad, jatul haq. Sin artinya selamat. Lam alif artinya la ilaha illallah. Dan mim artinya Muhammad Rasulullah. Jika dirangkum menjadi Allah menyelamatkan orang yang menyebut la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. La ilaha illallah adalah diri batin, Muhammad Rasulullah adalah diri lahir. Kalimat ini kita jabarkan lagi menjadi Allah menyelamatkan orang yang menjaga dirinya secara lahir dan batin. Maksud akhirnya ditujukan bagi semua umat manusia untuk memelihara diri lahir dan batinnya. Yang keempat adalah Al-Quran. Sesungguhnya Al-Quran itu bukan sebagai kitab suci umat Islam saja, tetapi untuk semua umat manusia yang ada di muka bumi ini. Hanya berupa buku atau kertas yang berisi petunjuk untuk menjelaskan tentang Al-Quran yang hidup, yang ada pada diri manusia. Berbicara tentang manusia sama dengan berbicara tentang alam semesta. Berbicara tentang alam semesta sama dengan berbicara tentang Tuhan, karena ini semua kait terkait. Jadi Al-Quran yang hiduplah yang harus kita tanamkan di dalam dada, bukan Al-Quran yang berupa mushaf yang kita persoalkan. Ketahuilah, di dalam Al-Quran ada Al-Quran. Artinya Al-Quran tidak bisa diartikan secara harfiahnya saja. Ada Al-Quran yang tersembunyi yang hanya dapat dipahami oleh mereka yang mendapatkan hidayah. Kalau saja ilmu Al-Quran ini tertulis dan bisa dibaca, maka semua orang cukup dengan membaca sudah pasti memahami ilmunya. Tapi lain teori, lain prakteknya, karena dalam praktek kita akan mendapatkan teori yang baru. Inilah yang dimaksudkan dengan Al-Quran yang hilang tersebut yang harus kita cari. Tidak terbatas kepada kata-katanya saja. Al-Quran yang sebenarnya adalah telah diartikan sebagai firman Tuhan atau kalam Tuhan atau kata-kata Tuhan. Yang terakhir, sholat. Sholat bukanlah untuk kita menyembah Tuhan seperti apa yang kita pahami selama ini, karena Tuhan tidak butuh disembah. Ketika kita menyembah, berarti ada yang kena sembah. Sesuatu yang disembah selalu berada di hadapan orang yang menyembah. Sama artinya kita mengatakan Tuhan itu bertempat, sedangkan Tuhan tidak bertempat dan tidak ada di mana atau di mana, tetapi ada di mana-mana dan berlainan dengan apa-apa yang ada di alam semesta ini. Salat mempunyai arti kata hubungan, artinya mendekatkan diri dengan Tuhannya. Tuhan ingin dikenal. Oleh karenanya, salat adalah untuk kita mengenal dirinya dengan dirinya, yaitu
diri rahasia Tuhan yang ada di dalam diri kita. Hubungan dengan Tuhan harus terjadi setiap saat, dimanapun dan kapanpun. Karena setiap detik Tuhan menunggu kita, bukan hanya dalam 5 waktu sholat saja. Bahwa inti sholat adalah mengenal diri, mengenal sholat, mengenal sholat, mengenal Tuhan. Lalu setelah itu baru bisa kita mengingatnya. Dan dirikanlah sholat untuk ingat kepadaku. Al-Quran Surat At-Toha ayat 14.